Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Sohibul Hajat Bapak Haji Suparno dan Ibu Hajah Niluh Sutini, kepada kedua calon mempelai yang kita hormati, kepada para ustadz, para guru ngaji, para tokoh agama yang saya hormati, kepada pengurus dan jamaah Masjid Baitul Mustaqim yang saya hormati pula, serta bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa hadir melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu ijabatut dakwah, menghadiri undangan dari Bapak Haji Suparno dalam rangka pertama kirim doa menjelang pernikahan. Kalau istilah Jawanya disebut mangdulan. Kemudian selain itu juga ngiras-ngirus dalam rangka memperingati Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua yang berbau maulud atau maulid itu akan diberkahi oleh Allah. Rencana akad nikah kok berbau maulid, insya Allah barokah dunia akhir. Bahkan dalam kitab I'anatul Thalibin diterangkan, ketika maulid dibaca, kayak tadi kan baca maulid itu, di situ ada uang ditaruh di depannya, maka uang itu akan barokah. Cumanya tadi di depan kita nggak ada uang ya. Tadi pagi saya mau hutan di Masjid Al-Mujahidin, itu ada uang 2000-an dilaminating, dibuat bendera. Lah itu dalam kitab I'anatul Thalibin diterangkan, kok ada uang dibacakan maulid, maka uang itu akan barokah. Uang tersebut jangan dibikin bayar, tapi simpen.
Jadi uang maulid tadi ditaruh dicampur dengan uang-uang lain dan jangan dibelanjakan. Insya Allah Awet. setahun maulid yang akan datang nggak akan kehabisan uang. Amin Allahumma. Jadi uangnya nggak akan habis, minimal masih 2.000. Kan nggak boleh dibelanjakan. Tuh. Ini dalam kitab seperti ini. Lah ini ada telur, insya Allah bau maulid ini barokah juga. Semuanya barokah. Jajal telurnya kayak setahun nggak dipangan. Bosok. Termasuk kedua calon mempelai yaitu Mbak Ulan Wahyu Distiani dan Mas Bima Cakra Nasution. Semoga dengan barokah maulid akan dimudahkan urusannya, akan nikahnya lancar besok, nggak ada halangan suatu apapun. Amin. Pertama, ini saya sampaikan kepada orang tua yang memiliki anak yang sudah siap untuk nikah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza atakum man tardawna dinahu wa amanatahu fazawwiju." Jika ada laki-laki datang melamar anak perempuanmu, kata Nabi, dan kau cocok kepada agama laki-laki tadi, artinya dia taat, dan kau cocok bahwa itu laki-laki bisa memegang amanah, fazawwijuhu, maka segera nikahkan. Contoh Pak Haji Parno yang segera menikahkan putrinya. Illa jika tidak, ini takun fitnatun fil ardi, akan terjadi fitnah di bumi. Akan jadi fitnah ya. Kenapa? Wis padha senengi enggak dirabeni. Wong tua sing koyok ngono, koyok ora tahu enom. Padahal dulu juga pernah muda, pernah saling mencintai dengan pasangannya. Maka kata Nabi, ma minal mutahabbaini mislan nikah. Jadi tidak ada solusi terbaik bagi dua orang yang saling mencintai kecuali harus nikah. Itu solusi terbaik, gak ada yang lain. Maka apa? Nikahkan. Kalau tidak, akan terjadi fitnah di bumi, wasfasadun kabir, dan terjadi kerusakan yang besar. Apa itu? Perzinahan. Nauzubillah min. Kok ada orang tua nyulit anaknya nikah karena sangat selektif. Sangat selektif. Akhirnya nauzubillah anaknya berzina. Itu orang tua ikut nanggung dosa. Nauzubillah min. Insyaallah anak-anak kita semuanya selamat dari perzinahan. Nah, sekarang begini, kok ada orang tua punya anak perempuan kok menghalangi anaknya menikah? Itu istilah fikih namanya wali udul atau abon. Wali abon itu wali yang menolak menikahkan putrinya. Loh, kalau penolakan itu tidak beralasan, misalkan dia nolak laki-laki yang lamar dengan alasan dia kurang kaya, ini bukan alasan syar'i. Maka ketika ada orang tua nggak mau nikahin putrinya karena alasan nggak syar'i, itu anak bisa nikah pakai wali hakim, pakai penghulu bisa. Orang tua yang nggak mau nikah kan ditambah apa? Nyesel. Kecuali orang tua
itu nolaknya syar'i. Dia nggak mau nikahkan putrinya dengan calon pilihannya karena apa? Karena calon suami anaknya itu mohon maaf suka maksiat, nggak mau ibadah. Loh, kalau orang tua nolak seperti itu, nggak mau nikahin putrinya, itu putri nggak boleh nikah pakai wali hakim, harus manut orang tua. Nah ini, makanya kita contoh langkah Pak Haji Parno yang menikahkan putrinya. Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ini untuk orang tua yang sudah menikahkan putrinya itu. Ada sebagian yang merasa sudah merdeka, sudah selesai urusan saya ngurusi anak. Padahal orang tua itu bertanggung jawab kepada anak itu sampai mati ternyata. Kadang-kadang ada anaknya menikah wis jar-jarno wis ini sudah urusannya sendiri. Padahal itu apa tanggung jawab orang tua untuk mendidik putra putrinya itu seterusnya. Contoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang malam ini kita peringati hari kelahirannya. Beliau itu walaupun putra putrinya sudah punya keluarga, pas di situ bulan Ramadan 10 hari terakhir khususnya ganjil-ganjil, Nabi selalu membangunkan putra putrinya yang sudah punya suami punya istri. Artinya apa? Orang tua masih ngawasi terhadap keagamaan putra putrinya. Terus suatu hari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkunjung ke rumah putrinya, yaitu Siti Fatimah. Pas siang-siang, sekitar jam 10:30 lah kalau sekarang. Assalamualaikum, wahai putriku. Waalaikumsalam. Tapi Fatimah wajahnya cemberut. Kenapa engkau cemberut? Barusan berantem sama suamiku, sama Ali. Nah, sekarang mana suamimu? Nggak tahu, ngambek keluar rumah. Dicari sama Nabi, tanya ke sahabat-sahabat, tahu Ali kalian? Oh tadi ya Rasulullah, Ali ke masjid. Sama Nabi dicari, ternyata Sayyidina Ali di situ tidur di masjid. Makanya jangan langsung punya pikiran kok ada orang sering tidur di masjid berarti sering berantem sama istrinya. Salah paham ya. Tempat pelarian. Sama nunjuk. Jadi zaman dulu itu kalau ada masalah ya, itu para sahabat itu larinya ke masjid. Punya utang banyak, ditagih lari ke masjid. Itu jangan mikir itu berarti orang-orang aktif ke masjid pada punya utang banyak. Enggak. Nah, setelah itu ketika tidur di masjid sama Nabi dibangunkan, ya abad turab, wahai bapaknya debu, karena pipinya itu tidur di atas debu. Masjid Nabawi belum ada lantai saat itu. Dinasihati sama Nabi, akhirnya apa? Sayyidina Ali pulang ke rumah menemui Siti Fatimah, saling bermaafan. Ini artinya apa? Orang tua tetap boleh memperhatikan kehidupan keluarga anaknya, tetap memberikan pengarahan, cumanya jangan terlalu jauh. Nanti terlalu jauh, semuanya diurus orang tua. Nah, kamu hari ini masak rendang, besok kamu minta suamimu di situ masak rawon misalkan. Ini terlalu, ini akan menjadi duri di dalam rumah tangga tambah. Jamaah sekalian yang saya hormati, kemudian sekarang kita masuk ke Maulid. Jadi inti daripada Maulid adalah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini untuk calon ketua mempelai ini datang malam ini. Insya Allah ada. Ada? Mana mempelai laki-laki? Angkat tangan. Berdiri. Oke, oh ganteng sekali. Calon mempelai perempuannya mana? Di dalam?
Ya tidak apa-apa masuk di pingit ya. Jadi begini, untuk Mas Bima, ini kan momennya momen maulid. Jadi ketika Mas Bima mau membentuk mahligai rumah tangga, contohlah rumah tangga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, ketika mau nikah itu tata niat. Dalam Al-Quran itu Allah berjanji akan memberikan kekayaan kepada orang yang menikah. Saufa yughnihumullahu min fadlih. Jadi kalau ada orang miskin, ada jomblo di situ, belum punya pekerjaan maton, rezekinya belum stabil, jangan takut. Ini Quran yang ngomong, saufa yughnihumullahu min fadlih, akan dikasih kekayaan oleh Allah. Allahumma. Tapi, ya ini tapi. Ternyata faktanya bagaimana? Faktanya itu kasus perceraian yang dialami umat Islam ini kebanyakan faktor ekonomi. Lo katanya nikah akan membuat orang kaya. Tapi kenapa di sini penyebab perceraian? Jadi di Indonesia itu setahun ada 2 juta pasang menikah. Yang bercerai 600.000. Na'udzubillah min. Lah, itu faktor perceraian terbesar karena masalah ekonomi. Katanya Allah akan ngasih kekayaan. Setelah saya teliti, saya buka tafsir Qurtubi, ketemu jawabannya. Supaya nikah itu dicukupi Allah nanti dikasih kekayaan. Apa di situ rahasianya? Di situ niatkan pola baridullah. Nikah harus mencari ridho Allah. Di Mas Bima, tata niatnya nikah dalam rangka mencari ridho Allah. Yang kedua, waktu soman min ma'asih, menjaga diri dari maksiat. Mumpung belum nikah. Bagi yang sudah nikah, niatnya dulu belum benar. Bagaimana caranya Pak Faisal? Bukan cara itu nikah lagi gitu, enggak. Caranya apa? Perbaharui niat, boleh bangun nikah. Jadi pas mau bangun nikah diniati dulu dalam hati, dalam rangka mencari ridho Allah dan dalam rangka apa? Menghindari maksiat kepada Allah. Jadi niatkan itu. Lah, saya nggak akan ngomong tentang hikmah pernikahan, ini urusan Ustadz besok yang kasih ceramah. Cumanya saya apa? Sedikit ingin membahas maulid sedikit yang berkaitan dengan rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar bisa dilaksanakan oleh calon kedua mempelai dan kita semuanya. Jamaah sekalian saya hormati, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dunia sufi disebut insan kamil. Ini bahasa sufi, insan kamil. Apa artinya insan kamil? Manusia sempurna. Sempurna dari segi apa? Dari 3 hal. Pertama, surah. Kedua, sirah. Ketiga, sarirah. Surah, sirah, sama apa ketiga? Sarirah. Apa itu surah? Nabi sempurna dari segi wajah dan termasuk postur tubuh. Diterangkan dalam hadis, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ahsanun nasi wajahan. Jadi Nabi itu wajahnya paling ganteng dibandingkan manusia lain. Bahkan Nabi Yusuf kalah gantengnya. Diterangkan Nabi itu apa, hidupnya bagaimana? Alifiyul anfi. Hidungnya Nabi seperti huruf alif.
Oh, alif triangulus anjejek kan. Tapi Pak lihat alif di kaligrafi kan agak mencong ya. Bagaimana? Seret. Berarti itu Nabi apa? Mancung. Kalau kita itu alif jejek beda. Itu Rasulullah. Mancungnya memburi ya. Mancung memburi. Makanya hidungnya orang Arab kan panjang-panjang, keturunan Nabi panjang-panjang. Sehingga orang Arab itu rata-rata gelasnya kecil-kecil. Kenapa? Kalau gelasnya gede pas minum hidungnya ikut ngokop nanti. Kemudian mulut Nabi bagaimana? Mulut Nabi itu mimiyul fami. Mulut Nabi itu bibirnya seperti huruf mim. Huruf mim yang tengkurap. Ada huruf mim tengkurap, dua, yang satu terlentang. Nah, jadi bibirnya Nabi ya, itu seperti dua huruf mim yang satu tengkurap, satu terlentang. Bagaimana kita mempraktekkan itu? Pak mim tengkurap sama terlentang. Maksudnya apa? Nabi itu sangat murah senyum itu Rasulullah. Semua sahabat itu kalau lihat tuh adem pikirannya. Sahabat punya masalah di rumah tangga belum selesai. Di situ apa? Melihat wajah Nabi langsung adem. Kan Ustaz sekarang beda. Ada jamaahnya agak nggak begitu sumpah sih. Lihat Ustaznya tua mbah sumpah. Jadi ini. Makanya Muhammad itu apa? Muhammad sebagai sahibus sunnah, pemilik sunnah, suka tersenyum kepada siapa. Loh, anehnya ada orang baru belajar sunnah 2 bulan, senyumnya langsung hilang. Ini yang aneh seperti itu. Lah, saya nggak panjang-panjang. Kalau untuk masalah surah, masalah wajah, itu kita nggak bisa mencontoh. Kita nggak bisa menteladani. Jangan mau mencontoh kulitnya Nabi. Ruang Nabi itu kulitnya apa? Azharul laun, warnanya putih kemerah-merahan seperti bunga mawar yang putih kemerah-merahan. Lah kita orang Indonesia mencontoh nggak bisa, karena rata-rata kulit kita itu apa? Sawo, sawo asam mending sawo gosok. Kita nggak bisa nyontoh itu. Gak bisa nyontoh. Makanya karena kita nggak bisa nyontoh, kita untuk urusan surah nggak bisa nyontoh. Sekarang masuk sirah. Sirah itu apa? Perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah akhlak Nabi yang kita contoh, khususnya di dalam membina rumah tangga. Jadi untuk pengantin, calon pengantin, dan untuk kita semuanya. Nabi Muhammad itu dalam hadis itu apa? Ana khairukum li ahli. Aku adalah orang yang terbaik di antaramu kepada istriku, kepada keluarga. Kita contoh. Coba kalau kita bandingkan Nabi lain, Nabi Nuh beriman, istrinya nggak beriman. Siti Asia beriman, suaminya Fir'aun tidak beriman. Tapi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, suami dan istri-istri Nabi semuanya beriman. Ini kita contoh. Apa yang kita contoh? Pertama, Nabi itu adil kepada istri-istrinya. Jadi khusus istri-istri ini khusus Nabi, khusus Nabi. Jadi adil. Nabi Muhammad itu istrinya ada 9, tapi adil. Adil. Makanya orang kalau punya istri lebih dari 1, kok condongnya kepada mbok nom tok. Ini kelak pada hari kiamat, kata hadis, dia akan datang keadaan sengklek miring begini. Jalannya miring di hari kiamat. Oke, tok bojone loro gak adil ini. Kemudian Nabi itu paling cerdas untuk membangkitkan romantisme di dalam rumah tangga. Kalau kita sih rata-rata romantis itu apa? Pas pengantin baru, pas bulan madu, kemana-mana pegangan tangan deh, kemana-mana pegangan tangan.
manggil pasangannya apa? Say. Apa? Singkatan dari sayang. Nanti kalau sudah anaknya 3, nggak say langsung dijangkar, Saiful gitu mungkin. Saiful gitu. Ada Saiful ini. Nah. Jadi Nabi Muhammad itu sampai pernikahannya tua itu romantis. Apa yang Nabi lakukan? Kita contoh Rasulullah. Di dalam kitab Bulughul Maram ada, dalam kitab Sahih Bukhari itu ada, diterangkan oleh riwayat Siti Aisyah, kuntu altasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ina'in wahidin wa fi riwayatin min ina'in wahid. Kata Aisyah, aku sekali waktu mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu bak. Jadi kalau pengen romantis, khususnya di pengantin baru, calon pengantin baru, dan pengantin lama ini diperbarui lagi. Contoh Nabi, bagaimana caranya? Apa? Mandi satu bak dengan istri. Nanti pulang, tadi istrinya, Dek. Iya, ini laut ada bak. Ada Mas. Oh itu ada bak bekas anak kita ketika masih bayi dulu. Terus mandi di bak itu. Yang romantis, kayak siram taman air. Sudah tahu nggak apa-apa, rebutan gayung. Kok jelek-jelekan nggak mati ya kok. Insya Allah dijamin rumah tangga romantis dan dijamin baknya apa? Rebutan balsam umur 60. Itu Rasulullah dicontoh. Ini bukan hal yang tabu. Ini menunjukkan bahwa melihat aurat pasangan boleh. Kalau Pak Fikih, ini khilafiyah yang mengatakan aurat pasangan, ada yang bilang makruh, tapi dengan hadis ini boleh. Yang kedua, Nabi itu biar romantis rumah tangganya, memanggil istrinya dengan panggilan yang sangat indah. Siti Aisyah dipanggil dengan apa? Ya Humairah, wahai istriku yang putih kemerah-merahan. Ibu-ibu juga harus balas ke suaminya, jangan terlalu jujur. Nanti suaminya hitam dipanggil ya Hajar Aswad. Dijamin suaminya nggak pulang 3 hari, nginep di pos kampling. Lain yang ketiga. Yang ketiga, Nabi itu menjaga romantisme rumah tangga adalah dengan apa? Nabi sesekali waktu di malam hari memakai baju pengantinnya yang sudah puluhan tahun dibuat akad nikah dengan Siti Aisyah. Jadi pas mau tidur sewaktu-waktu Nabi ngambil baju pengantin. Aisyah lihat, ya Rasulullah, apa yang kau lakukan? Wahai Aisyah istriku, aku teringat ingin bernostalgia ketika kita dulu menjadi pengantin baru. Akhirnya apa? Aisyah nggak mau kalah, juga ngambil baju pengantinnya. Akhirnya apa? Duduk bersanding dengan Rasulullah, sangat romantis. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu pulang cari baju pengantin. Nyewa Pak Ustaz. Nah itu masalahnya nyewa kabeh itu. Ada yang nggak nyewa tapi saya kira nggak sedeng ya. Jadi inilah ya sedikit yang saya sampaikan. Yang intinya ya semoga apa yang dihajatkan di Bapak Haji Suparno akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi para orang tua yang sudah punya anak mampu dan cukup umur untuk menikah, segera nikahkan. Dan apa, orang tua tetap bertanggung jawab atas kelangsungan ketaatan anak kepada Tuhannya. Dan dengan momentum ini kita jadikan momentum maulid rumah tangga kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu insya Allah rumah tangga kita semuanya, khususnya calon kedua mempelai, akan jadi sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki
yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian. Baik, mari kita paripurnakan acara pada malam hari ini dengan doa. Semoga sekali lagi apa yang dihajatkan oleh Bapak Haji Suparno sekeluarga untuk melakukan kewajiban beliau terhadap anaknya untuk menikahkan besok, semuanya diberikan sehat walafiat, diberikan kelancaran, kemudahan, gak ada halangan suatu apapun, dan rumah tangganya Allah berikan sakinah mawaddah warahmah, jodoh sampai surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa karim mu'azzim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ila jannah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa la taj'al jam'ana hadza jam'an mahruma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bismillahirrahmanirrahim. Akbari hariz mimma nakhafu wa nahzar, hariz mimma nakhafu wa nahzar, hariz mimma nakhafu wa nahzar. La qudrata li makhluqin ma'al khaliqi kifayatuna kifayatuna hamim ain sinkhaf himayatuna wa'anatil wujuhil hayyil qayyumi laqad khaba man hamala dhulma wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arham ummatas sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummatas sayyidina Muhammad, Allahumma farrij Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin wansurna 'alal qawmil zalimin wansurna 'alal qawmil mufsidin wansurna 'alal qawmil hasidin wansurna 'alal qawmil jahilin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits wa ya ni'mal maula man nasir wansurna Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madaya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Usyukum nafsi bi taqwallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.